Assalamualaikum sahabat AK. Selamat datang kembali di channel Kuliah Akuntansi. Belajar seputar akuntansi dari YouTube. Di pertemuan kali ini kita akan membahas topik tentang akuntansi lembaga keuangan syariah. Nah, seperti apa penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Konsep dasar dari akuntansi syariah yang nantinya akan kita praktekkan pada lembaga keuangan syariah, baik berupa bank dan non-bank seperti perbankan, BMT, pasar modal syariah, dan asuransi syariah. Nah, di sini struktur dan sumber konsep akuntansi untuk versi yang syariah. Pertama adalah berdasarkan ideologi Islam atau ketauhidan. Nah, artinya di sini bahwa puncak utama tanggung jawab dari akuntansi syariah adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian yang kedua adalah sistem sosial Islam. Nah, ini bagaimana versi muamalahnya atau hubungan sesama manusia. Nah, konsepnya adalah dalam hal yang tidak dilarang itu semua boleh. Struktur yang ketiga atau konsep yang ketiga adalah sistem dari ekonomi Islam itu sendiri, bagaimana cara berprakteknya, kemudian bagaimana cara mencatat dalam transaksi keuangan Islam. Nah, yang ketiga itu adalah yang terakhir maksud saya itu adalah konsep dan sistem akuntansi Islam itu sendiri seperti apa. Nah, jika tadi dalam sistem ekonomi Islam itu diatur tentang prinsip-prinsip atau asas dalam transaksi syariah. Nah, dalam konsep dan sistem akuntansi Islam ini mengatur bagaimana pencatatan yang harus dilakukan untuk sektor-sektor keuangan Islam. Misalnya perbankan syariah atau pasar modal syariah. Nah, prinsip akuntansi syariah itu sendiri itu terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Nah, ini adalah salah satu ayat terpanjang dalam Al-Quran yang mengatur bagaimana pada intinya adalah kalau misalnya ada hutang piutang maka dilakukan pencatatan. Nah, ini adalah dasar betapa pentingnya untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam perspektif Islam. Nah, kenapa? Prinsip yang harus dipegang adalah yang pertama itu prinsip pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Nah, ini berkaitan dengan amanah yang diberikan atau wujud yang dipertanggungjawabkan biasanya dalam bentuk laporan keuangan atau dalam versinya akuntansi. Nah, di sini teman-teman bahwa ketika kita mencatat suatu transaksi itu adalah bentuk pertanggungjawaban kita. Kenapa? Agar transaksi yang ada itu wujudnya ada, kemudian kalau mau dicek pencatatannya itu ada. Nah, jadi tidak ada yang sifatnya transaksi ada kemudian tidak dilakukan pencatatan karena hal itu sangat memungkinkan untuk terjadinya fraud atau manipulatif data. Selanjutnya adalah terkait dengan prinsip keadilan. Nah, di sini setiap transaksi yang dilakukan seharusnya baik di lembaga keuangan syariah maupun yang konvensional itu harus dicatat dengan benar, jujur, dan tidak memihak. Nah, benar ini sesuai angkanya. Jadi misalnya transaksi 5.000, dicatatnya tetap harus 5.000. Jangan sampai ada transaksi yang 5.000, dicatatnya 6.000, buktinya dikaburkan, kemudian 1.000-nya masuk ke kantong atau untuk kepentingan pribadi. Nah, prinsip keuangan Islam tidak menginginkan hal itu terjadi. Tapi saya rasa untuk lembaga keuangan konvensional pun menginginkan yang demikian. Prinsip yang ketiga adalah prinsip kebenaran. Nah, prinsip kebenaran ini tidak bisa lepas dengan prinsip keadilan. Contohnya, dalam akuntansi selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Nah, aktivitas ini dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Nah, contohnya tadi ada transaksi 1 juta. Apakah
dalam pencatatan diakuinya benar nggak nih 1 juta? Jangan-jangan yang diakuinya lebih besar atau justru lebih kecil untuk untuk kepentingan pribadi dia. Kemudian benar-benar bahwa transaksi itu untuk kepentingan perusahaan, bukan untuk kepentingan pribadi. Misalnya ada transaksi servis kendaraan, tapi itu bukan untuk kendaraan perusahaan, tapi justru untuk kepentingan pribadi atau mobil pribadi yang kemudian biayanya dibebankan kepada perusahaan. Nah, apa sih tujuan dari akuntansi syariah ini? Nah, ini kurang lebih tujuan antara akuntansi syariah maupun akuntansi konvensional. Intinya adalah bagaimana memberikan informasi yang berkesesuaian dengan kegiatan prinsipnya sesuai dengan prinsip syariah. Jadi karena tujuan dari laporan keuangan ini adalah memberikan informasi, nah karena ini sektornya lembaga keuangan syariah, maka ditambah berkesesuaian dengan kegiatan prinsip syariah. Jangan sampai ada kegiatan di lembaga keuangan syariah yang justru kegiatannya itu tidak sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya ada transaksi untuk hal-hal yang sudah dilarang, contoh untuk pembelian narkoba yang sifatnya maisir atau judi, atau misalnya ada transaksi yang kental unsur ribanya. Nah, informasi apa sih yang bisa diberikan? Yang pertama adalah memelihara dan meningkatkan nilai perusahaan. Yang kedua, perlindungan terhadap hak-hak semua pihak yang terlibat dalam bisnis. Misalnya manajemen, karyawan, pemegang saham, atau kalau misalnya dia perbankan itu nasabahnya. Begitu juga dengan BMT, ini terkait dengan hak-hak nasabah yang terlibat dalam bisnis itu. Kemudian yang ketiga, perlindungan hak-hak masyarakat dan tanggung jawab sosial. Nah, ini menginginkan bahwa adanya corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial si perusahaan, atau bisa juga bahwa transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah itu tidak melanggar apa yang menjadi hak masyarakat. Misalnya transaksinya tidak mencemari lingkungan, seperti itu. Yang keempat, informasi tentang sistem pencegahan dini terhadap berbagai bentuk dosa dan kerugian. Nah, karena ini sifatnya sangat detail, maka yang pertama yang dihindari dalam lembaga keuangan syariah itu adalah transaksi yang justru sifatnya itu mengandung atau dekat dengan pelarangan. Misalnya ada unsur spekulasi, maisir, atau perjudian. Selanjutnya, informasi yang dibutuhkan lembaga lain seperti bank, pemerintah, maupun pasar modal. Yang keenam, yaitu informasinya tentang likuiditas, tingkat kelancaran, solvabilitas, tingkat kemampuan membayar kewajiban, dan si rentabilitas. Selanjutnya adalah informasi tentang pegawai, SDM, dan sebagainya. Nah, misalnya terkait pegawai ini ada tidak jaminan untuk jaminan pegawai, sistem promosi, kenaikan pangkat, dan lain-lain. Yang terakhir adalah memberikan informasi tentang peranan si lembaga dalam mendorong pelaksanaan syariah atau proses dakwah. Jadi jangan sampai adanya lembaga keuangan syariah ini pelaksanaannya justru jauh dari prinsip syariah atau dapat menghalangi proses dakwah ukhuwah Islamiyah. Selanjutnya adalah bagaimana menentukan hak dan kewajiban semua pihak sesuai dengan prinsip syariah. Ini misalnya terkait dengan stakeholder. Lembaga keuangan syariah harus mengeluarkan zakat, bagaimana menyalurkan infak dan sedekah. Selanjutnya terkait dengan efisiensi, produktivitas, dan informasi yang berguna lainnya, seperti menentukan zakat, memprediksi masa depan si perusahaan atau going concern. Kira-kira dengan kondisi keuangan seperti ini, perusahaan bisa bertahan berapa lama? Bisakah 5 tahun, 10 tahun, atau lebih dari itu? Atau justru perusahaan tidak mampu bertahan dalam waktu 1 tahun? Sifat dari akuntansi syariah itu adalah yang pertama, penentuan laba rugi yang tepat. Ini konvensional pun saya rasa seperti itu. Kemudian mempromosikan dan menilai efisiensi dari kepemimpinan.
dari proses kepemimpinan ini bagus atau enggak kira-kira. Yang ketiga adalah ketaatan kepada hukum syariah. Nah, apa yang dilarang, apa yang dibolehkan, itu harus dipenuhi. Kemudian keterikatan pada keadilan yang tadi, yaitu ingin menampilkan atau menyajikan sesuatu yang benar, jujur, dan bebas dari berbagai kepentingan. Yang kelima, melaporkan dengan baik. Dan yang keenam, menyesuaikan pada praktek akuntansi. Nah, jika ada perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh kejadian ekonomis. Nah, ini standar akuntansi yang akan kita gunakan pada lembaga keuangan syariah, baik dia bank maupun yang non-bank. Nah, di sini mungkin kita akan lebih banyak berbicara tentang yang sektor perbankan, karena dari sektor lembaga keuangan syariah ini perbankanlah yang paling maju. Secara internasional, lembaga yang mampu atau menyusun standar akuntansi untuk perbankan syariah ini dikenal dengan AOFI atau Accounting Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Nah, ini berpusat di Bahrain. Keberhasilan AOFI ini adalah untuk menyusun dalam beberapa hal. Yang pertama, menyusun tentang tujuan dan konsep akuntansi keuangan untuk lembaga keuangan, khususnya yang bersifat syariah. Yang kedua, standar akuntansi untuk lembaga keuangan, khususnya perbankan. Dan yang ketiga, tujuan dan standar audit untuk lembaga keuangan. Dan yang keempat, kode etik untuk akuntan dan auditor lembaga keuangan. Nah, kenapa sih perlu tujuan standar audit untuk lembaga keuangan ini? Salah satu case, karena lembaga keuangan syariah ini uniqueness. Pada dasarnya prinsip auditnya tidak akan jauh berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Hanya saja diperlukan beberapa standar yang untuk menyesuaikan dengan keunikan dari lembaga keuangan ini. Nah, secara nasional kita bisa mengacu pada Dewan Syariah Nasional atau IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Ini sudah dimulai dari sejak tahun 2001. Muncullah kerangka dasar penyusunannya, kemudian pernyataan standar nomor 59, walaupun ini sudah dicabut, sudah berubah. Nah, ini kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan syariah atau KDPPLK untuk bank syariah. Nah, ini konsep dasar yang mendasari penyusunan penyajian laporan keuangan bank syariah. Jadi, kalau kita mau menyusun, kita harus menyesuaikan atau melihat dari KDPPLK. Nah, ketentuan yang penting dalam KDPPLK ini, yang pertama adalah kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik yang pertama, harus melarang riba baik dalam berbagai bentuk apapun. Kemudian tidak mengenal konsep nilai waktu atau time value of money. Nah, di sini dalam keuangan Islam atau itu bukan mengenal time value of money atau bukan uang yang berkurang masa manfaatnya, tapi barangnya yang mengalami peningkatan manfaat atau nilai ekonomi. Nah, saya contohkan misalnya 400.000 zaman dulu kita sudah bisa punya handphone untuk SMS, untuk telepon. Tapi untuk saat ini tentu 400.000 bisa sih dapat handphone, tapi handphone bekas atau apa. Nah, misalnya untuk kita beli handphone yang bisa WA, bisa internet, ada kamera, nah kita perlu uang 3 juta. Nah, uang 400.000 dengan uang 3 juta saat ini justru jauh berbeda. Bukan karena uangnya yang melemah, tapi karena barang tersebut yang mengalami peningkatan nilai ekonomis. Bayangkan dari handphone yang nggak punya kamera, sekarang jadi punya kamera. Handphone yang dulunya nggak ada WA, sekarang ada WA. Kemudian menerapkan konsep uang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas. Artinya di sini uang itu tidak diperjualbelikan, tapi sebagai alat untuk membeli barang. Yang keempat, tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan yang sifatnya spekulatif atau perjudian. Nah, ini berbahaya kalau sampai seperti itu. Yang kelima,
tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang. Misalnya kalau beli 5 menit lagi naik nih harganya nih. Yang keenam itu tidak diperankan dua transaksi langsung digabung dalam satu akad. Nah, biasanya dalam prinsip keuangan Islam itu menggunakan akad wakalah. Nah, apa aja sih kegiatan bank syariah itu? Kegiatan bank syariah itu antara lain untuk mengelola investasi dana nasabah, bisa menggunakan mudharabah atau sebagai agen dari investasi. Yang kedua, mengelola investasi dana nasabah dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, lalu menerapkan prinsip bagi hasil sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati antara lembaga keuangan maupun nasabah. Kemudian, sebagai penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran seperti bank dan non-bank, ini sepanjang dia tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang keempat, mengelola fungsi sosialnya, misalnya sebagai pengelolanya infak, zakat, sedekah, serta sebagai qardul hasan atau pinjaman kebaikan. Nah, qardul hasan ini kalau kita minjam itu tanpa pengembalian lebih. Artinya kalau kita minjam 1.000 ya, kita ketika waktu kita mengembalikannya itu juga 1.000. Nah, dalam menghimpun dana bank syariah ini menggunakan 3 prinsip. Ada prinsip wadiah, titipan, kemudian ada mudharabah, atau dengan prinsip lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Begitu juga dengan penyalurannya, bisa dengan teknik investasi, yang akad yang sifatnya investasi, atau akad yang sifatnya jual beli. Nah, kalau investasi ini ada musyarakah, ada mudharabah. Nah, kalau jual beli ini ada murabahah, salam, istisna, dan yang lainnya. Cukup sekian penjelasan saya mengenai akuntansi untuk lembaga keuangan syariah di pertemuan pertama ini. Semoga membantu dan sampai bertemu di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.